Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada hari ini, Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021, kita melaksanakan ibadah masih secara virtual dan dilaksanakan di rumah masing-masing. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, pada kesempatan ini kami akan membacakan berita jemaat. Untuk yang pertama, petugas ibadah pada hari ini dilaksanakan oleh lingkungan Nazaret, dan pendeta pelayanan adalah Pendeta Patmiati Sarjana Teologia. Dan untuk berita jemaat yang lain, kebaktian lingkungan, kebaktian SPB, SPPR, serta berita keuangan tidak ada perubahan seperti yang tertera pada lembaran berita jemaat. Pada kesempatan ini kami tetap mengingatkan kepada seluruh warga jemaat untuk menaati prokes yang sudah diberikan kepada kita untuk tetap kita jalankan sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita dalam keadaan sehat, dan kita yakin Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita sehingga kita bisa terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu saja berita jemaat yang bisa kami sampaikan. Selamat pagi untuk kita semua. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219. Di saat ini kuangkat tembang. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 219. Di saat ini kuangkat tembang. Dan pada bait yang kedua, jemaat dimohon berdiri. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi
Kita habiskan ibadah. Pertolongan kita adalah dan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Kembali Jumat memuji Tuhan dari Kidung Jumat nomor 467 bait pertama dan yang kedua. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal dan kami dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau telah menyertai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tak lupa juga kami mengucap syukur karena telah diberikan kesehatan untuk kami hingga saat ini. Walaupun keadaan dunia kami yang serba tidak menentu, ya Allah Bapa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, tak lupa juga kami panjatkan syukur untuk seluruh warga jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah ini pada pagi hari ini. Tuhan, tolong ampunilah dosa mereka, jauhkanlah mereka dari segala godaan, ya Allah Bapa. Tuhan, tidak lama lagi kami akan membaca dari sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami supaya mendengarkannya untuk menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh dan di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab yang diperhadapkan pada kita pada pagi hari ini yaitu diambil dari 2 Samuel 11 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Pada waktu pergantian tahun, pada waktu itu raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Anom dan pengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pemberingannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria
orang Het itu. Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajasannya. Kemudian pulang, lalu perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengundungkanlah perempuan itu dan disuruh orang memberitahukan kepada Daud, demikianlah aku mengundang. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Orea orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Orea menghadap Daud. Ketika Orea masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Orea, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Orea keluar dari istana, maka orang menyusul dia dan membawa hadiah raja. Tetapi Orea memeringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Orea tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Orea, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Orea berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda, demikian kepada pondok itu. Kami ulangi, di dalam pondok juga orang Yehuda. Dalam pondok itu, kami ulangi, dalam pondok juga orang Yehuda diam di dalam pondok, juga anku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masaklah aku langsung ke dalam rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku. Demi di hadapanmu, demi nyawamu, aku tidak akan melakukan hal itu, kata Daud kepada Orea. Tinggallah hari itu di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Orea tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Orea untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba dan tuannya. Ia pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Orea. Bait yang terakhir dituliskannya dalam surat itu. Demikianlah tempatlah Orea berisan dengan dalam pertempuran yang kami ulangi. Dengan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundangkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaan di antara kamu. Kembali Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 343 bait pertama dan yang kedua. Berjuang
Kita berdoa bersama sebelum kita merenungkan firman Allah. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Dan atas perkenanan Tuhan, mengantar kami memasuki minggu yang baru. Kami percaya ini semua karena kasih dan anugerah dari Allah. Di hari Minggu ini ya Tuhan, di tengah pandemi ini kami ada di tengah keluarga kami, beribadah di tempat kami masing-masing. Ketika kami bersama akan mendengar perkataan Tuhan, mari Tuhan Engkau hadir dengan kuasa Roh Kudus atas kami, sehingga apa yang kami dengar ini sungguh-sungguh hidup. Apa yang kami dengar ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berkati ya Tuhan setiap kami yang mendengar, dan berkati hamba-Mu yang dipercayakan oleh Tuhan menjadi penyalur kebenaran firman Tuhan ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 6, kita buka ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Kita baca di dalam nama Tuhan, di bawah judul Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Setiap orang yang mendengar perkataan ini sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Shalom. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kembali kita jemaat beribadah di rumah masing-masing di masa pandemi virus corona yang terus terjadi pada saat ini. Yohanes 6 ayat 16 sampai 21 berbicara tentang badai kehidupan. Tidak ada manusia yang ingin hidup dan mengalami badai. Kalau jujur, dia akan berupaya berusaha untuk menolak. Tetapi jemaat tidak mampu ketika badai itu harus terjadi. Badai hidup itu diibaratkan sebuah guncangan terpaan kuat, keras, luar biasa. Bisa jemaat berupa peristiwa kejadian yang kedatangannya tidak diharapkan dan tidak diduga. Dan itu menimbulkan satu kehidupan yang tidak nyaman, yang pada awalnya nyaman, yang tidak mengenakan, menjadi porak-poranda kehidupan manusia. Badai itu jemaat terjadi dalam kehidupan setiap orang selama manusia masih ada di tengah kehidupan dunia ini. Dan badai hidup itu jemaat kekasih Tuhan tidak tahu kapan terjadinya.
di mana, kapan saja, di mana saja dia bisa terjadi dalam kehidupan kita manusia. Apakah itu kehilangan orang yang kita kasihi? Apakah itu juga jemaat sakit penyakit yang dialami pada saat ini? Atau juga beraneka ragam tantangan, pergumulan, kegagalan yang harus kita alami? Tidak tahu kita kapan saat dan waktu badai itu bisa menghantam kehidupan kita. Badai jemaat kekasih Tuhan sering diasosiasikan dengan hal yang negatif. Mengakibatkan sesuatu yang pedih, gelap, dan juga sedih kehidupan ini ketika badai itu terjadi. Karena kejadian itu tidak mengenakan, tidak terduga, tidak diharapkan, tidak diimpikan oleh setiap orang. Sehingga jemaat yang ditimbulkan akibatnya adalah ketakutan dan kekhawatiran saat badai itu terjadi. Jemaat kekasih dalam Tuhan, badai kehidupan itu akan selalu ada saat kita melakukan perjalanan di lautan luas kehidupan ini. Apakah kita melihat itu besar atau kecil badai itu terjadi? Dan saat badai itu jemaat saat terbaik bagi setiap orang percaya merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Kita akan mengalami perjumpaan kuasa Allah ketika kita mengalami badai kehidupan. Dan selanjutnya badai itu harus kita imani akan berlalu pada waktunya. Artinya apa jemaat? Tidak selamanya, tidak terus-menerus badai itu terjadi. Kita melihat 365 hari dalam satu tahun. Tidak melulu hujan tiap-tiap hari. Ada waktu jemaat panas. Ada waktunya terik matahari. Dan beraneka ragam musim kita alami. Dan di situ membuktikan setiap badai apapun pasti ada ujung, ada akhir dalam kehidupan manusia. Pada saat ini jemaat kekasih Tuhan Yesus, para murid dikatakan bertolak ke Kapernaum. Dan para murid ini jemaat kekasih Tuhan bukan orang yang sembarangan berhubungan dengan laut, dengan danau, sebab mereka berlatar belakang nelayan-nelayan yang cakap dan ulung luar biasa. Sehingga kalau masalah gelombang itu jemaat, sudah pasti mereka tahu bagaimana untuk mengatasinya. Pada saat ini diceritakan ketika mereka bertolak menuju Kapernaum itu, tiba-tiba laut atau danau itu bergelora karena angin kencang. Dan kelihatannya jemaat kekasih Tuhan bukan badai yang biasa. Dahsyat luar biasa. Sehingga apa yang terjadi meskipun mereka memiliki kemampuan pengalaman tentang masalah laut atau danau itu jemaat, tetap mereka lemah. Ketika badai itu terjadi, murid-murid ini dikatakan kita melihat menjadi panik, takut. Di ayat yang ke-19. Kita melihat para murid berusaha sekuat tenaga dengan kekuatan mereka untuk melawan badai itu. Dan kalau kita berangkat kembali jemaat, bukan main-main menghadapi badai ini. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan ayat yang ke-19 itu, maka ketakutanlah mereka. Artinya apa jemaat? Kemampuan, kekuatan, pengalaman para murid itu tidak cukup bagi mereka untuk memenangkan badai itu. Badai yang terjadi dalam firman ini.
Dan terbukti pada saat ini dikatakan ayat yang ke-20. Yesus datang berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Jemaat kekasih dalam Tuhan, dalam perenungan kita di minggu terakhir bulan Juli ini, sebab minggu depan kita akan membuka bulan baru, bulan Agustus. Di minggu terakhir ini kita akan belajar bagaimana cara dan kiat untuk menghadapi badai kehidupan ini. Melalui pengalaman para murid, melalui apa yang dikatakan oleh Kristus dalam firman ini, "Aku ini, jangan takut." Yang pertama untuk kita renungkan, menghadapi badai kehidupan yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan kemampuan, kepintaran, kehebatan kita. Karena terbukti para murid, sekuat sehebat apapun mereka sebagai nelayan-nelayan yang luar biasa, tetap lemah, punya kekurangan. Menghadapi badai itu kita harus mengandalkan Tuhan. Karena kekuatan kita manusia terbatas, tapi kekuatan dari Allah tidak terbatas untuk menopang kita melalui badai kehidupan ini. Perenungan yang kedua, belajar untuk terus percaya mengimani setiap perkataan Tuhan dalam hidup kita. Seberat, sesulit, sekeras apapun yang kita alami, kalau kita mengimani ada perkataan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita akan kuat dan mampu. Sebab kita percaya apapun yang terjadi itu semua berada dalam pengendalian pengawasan Tuhan bagi kehidupan kita. Ada dikatakan dalam firman, satu helai rambut yang jatuh, Tuhan tahu. Apapun yang terjadi. Dan yang ketiga, jemaat kekasih Tuhan, kita yakin badai kehidupan itu ada maksud Tuhan di dalamnya bagi kita. Kadang kita melihat badai itu sesuatu yang menakutkan terjadi. Tapi pada waktunya cara Tuhan untuk memperkenalkan kasih sayangnya kepada kita melalui badai kehidupan itu. Apapun jemaat kekasih Tuhan. Tuhan berjanji kepada kehidupan kita untuk memberikan kekuatan, kemampuan menjalani hidup di tengah badai apapun yang terjadi. Terlebih pada saat ini jemaat, tetap pandemi virus corona ini terjadi. Kita berpikir tidak tahu kapan ini akan berakhir, tapi kita imani ada Tuhan yang kita andalkan, ada Tuhan yang menopang, menguatkan kita. Sebab tidak pernah Tuhan janji hidup kita ini selalu mulus. Dikatakan jalan kita ini selalu rata. Ada waktunya butuh batu kerikil supaya kita hati-hati menjalani hidup ini. Kita membutuhkan semak duri supaya kita waspada untuk menjalani perjalanan hidup ini. Kita membutuhkan ada persimpangan-persimpangan supaya kita tahu bagaimana bijaksana untuk memilih, memutuskan sesuatu yang terbaik. Ada waktunya kita butuh masalah supaya kita tahu kita ini punya kekuatan yang dari Allah, memberi jalan keluar. Ada waktunya kita juga membutuhkan pengorbanan supaya kita tahu cara bagaimana kita bekerja keras di segenap kehidupan ini. Biarlah firman ini menguatkan kita di minggu ini. Badai hidup boleh menerpa, tapi kekuatan Allah menopang kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh sejenak. Kita menaikkan doa syafaat kita. Pengalaman para murid melalui firman Allah
menjadi sebuah pengalaman iman bagi kami. Bagaimana kami hidup di tengah beraneka ragam badai kehidupan ini. Bagaimana kami dikuatkan dan kami dimenangkan di tengah badai yang terjadi. Kami percaya Tuhanlah sandaran kami. Tuhanlah penopang kami. Berkati ya Tuhan setiap keluarga yang berkumpul pada saat ini beribadah di hari Sabat Tuhan Allah. Kami percaya Tuhan Allah melawat setiap keluarga. Baik suami dan istri, anak-anak menantu dan cucu. Mereka mengimani meskipun pandemi ini terjadi, tapi kasih Allah tidak pernah berkurang dalam kehidupan keluarga kami. Kami terus dikuatkan, diberkati dengan beraneka ragam berkat karunia yang datang dari Tuhan. Biarlah keluarga kami menjadi berkat dan terus diberkati. Kami mohon berkat atas kehidupan anak-anak kami yang jauh yang dekat dengan kami. Di tengah masa pandemi ini ya Tuhan, ada kekhawatiran, ketakutan kami. Sebagai orang tua karena jauh dari anak-anak kami. Tapi kami percaya Tuhan mendekap kami dalam kekuatan doa bersama. Agar anak-anak kami terus dipelihara, dijaga, diberkati oleh Tuhan. Dalam tumbuh kembang masa depan. Dalam cita-cita perjuangan kehidupan mereka yang terbaik Tuhan sediakan. Kami dukung dalam doa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah. Berbagai macam kebijakan diambil dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami percaya pemerintah kami adalah hamba Allah, perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati semua masyarakat kami. Kami percaya apapun yang diambil atas dasar takut dan hikmat yang datang dari Tuhan. Berkati ya Tuhan, dalam masa pandemi ini terusus tenaga-tenaga kesehatan. Mereka yang terlibat langsung memberi diri dan hidup mereka melayani Tuhan dan sesama. Ada banyak yang terpapar. Ada banyak yang berjuang bertaruh nyawa karena pengabdian. Kami percaya Tuhan memberkati. Kami dukung dalam doa bagi gereja kami. Gereja Kalimantan Evangelis. Kami dukung dalam doa BPH Majelis Rosot, Malawen Raya, BPH Jemaat. Kami pendeta, penetua, diakon, vikaris. Kami semua yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan perekaman, bahkan penyiaran nanti, Tuhan memberkati. Kami percaya kekuatan Allah yang memperlengkapi kami semua. Sehingga kami boleh bekerja, berkarya, berbuat terbaik bagi Tuhan dalam pelayanan kasih ini. Kami dukung dalam doa bagi jemaat Tuhan dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah. Bahkan mereka pada saat ini menjalani isolasi mandiri karena pandemi virus corona ini. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati pemulihan, penyembuhan yang diperjuangkan. Boleh mendatangkan kebaikan, kesembuhan yang total dan sempurna. Kami dukung dalam doa bagi jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran, perkawinan, panjang umur, kesetiaan, berkat Allah akan terus hadir dalam hidup mereka. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, dan dari mulut hati kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang sudah kami terima. Kami dukung dalam doa bagi kami sekalian jemaat dalam tantangan pergumulan kehidupan kami. Janda, duda, anak yatim, piatu, setiap orang tua yang lanjut usia, dan kehidupan anak-anak kami yang rentan di tengah pandemi ini. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati. Diberi oleh Tuhan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Terlebih kami bersama dengan pengurus lingkungan Nazaret yang melayani pada saat ini diberkati oleh Tuhan. Berkatilah Bapa di sorga usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami. Apapun itu, dalam dunia pekerjaan kami masing-masing, tempat bagi kami menanti berkat-Mu.
Kami setia bekerja, berkarya, melalui setiap kesempatan anugerah yang Allah berikan bagi kami. Biarlah Tuhan, segala berkat dari Allah terus tercurah dalam hidup kami. Kami melihat kebaikan kemurahan Tuhan dalam masa pandemi ini. Topangan jemaat Tuhan luar biasa untuk pekerjaan gereja. Kami percaya apapun yang diperbuat oleh umat-Mu, berkat Allah akan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Janji kecukupan dan kelimpahan akan terus terjadi. Kami serahkan ya Tuhan hidup dan kehidupan kami. Terima kasih atas 1 minggu yang sudah Tuhan sediakan. Banyak perkara yang telah kami lalui. Kami percaya di minggu yang baru ini, yang Tuhan percayakan untuk kami jalani, kami perjuangkan, Tuhan Yesus tidak berubah bagi kehidupan kami. Di minggu ini kami akan menutup bulan Juli ini. Dan di minggu ini juga, pada awal pekan kami akan membuka bulan yang baru. Biarlah kasih setia Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas kehidupan kami. Ini doa permohonan kami. Kami sampaikan dengan kekuatan iman. Dengan doa yang Tuhan ajarkan, kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang akan tumpah keluar, dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya ini kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menumpang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kembali jemaat memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 285 bait yang pertama. Kasih dan
serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Pengakuan iman, jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.